Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Kauri Chandra Devi dengan NIM 2111031031034, nomor absen 6 dari kelas 2O. Baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi IPS kelas 4, tema 5, subtema 1, mengenai tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Mula-mula kita akan pergi ke Pulau Kalimantan. Di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang bernama Kerajaan Kutai. Salah satu raja yang terkenal di Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Ketika pemerintahan Raja Mulawarman, Kutai mengalami masa kejayaan. Menurut sumber sejarah, Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Jadi, sebagai rasa terima kasihnya kepada Raja Mulawarman, Brahmana itu menghadiahkannya sebuah prasasti yang diberi nama Yupa yang terdiri dari 7 prasasti batu. Selanjutnya ada pun beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman. Yang pertama, dia adalah raja yang dermawan. Kita bisa lihat dari peristiwa pemberian 20.000 ekor sapi. Selanjutnya, Raja Mulawarman merupakan raja yang taat menjalankan ajaran agama. Menurut sumber sejarah, Raja Mulawarman menganut Hindu Siwa. Dan yang terakhir, Raja Mulawarman merupakan raja yang mencintai rakyatnya. Bagaimana tidak? Ketika pemerintahannya, Kutai mencapai puncak masa kejayaannya. Selain di Pulau Kalimantan, kerajaan Hindu juga tersebar di Pulau Jawa loh. Yuk kita lihat kerajaan Hindu apa aja nih yang ada di Pulau Jawa. Di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Tarumanegara yang memiliki raja terkenal yang bernama Raja Purnawarman. Jadi ketika diperintah oleh Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaannya. Menurut sumber sejarah, waktu itu Raja Purnawarman berinisiatif untuk memperbaiki aliran sungai untuk mencegah banjir. Nah, Kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa prasasti. Salah satu prasasti yang menarik adalah prasasti Ciaruteun yang berisi telapak kaki Purnawarman. Selanjutnya, ada beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang pertama, Raja Purnawarman adalah seorang raja yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Itu dibuktikan dengan adanya sebuah proyek untuk memperbaiki aliran sungai agar masyarakat tidak kebanjiran. Yang kedua, Raja Purnawarman merupakan raja yang gagah berani karena berhasil memperluas wilayah kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir, Raja Purnawarman merupakan raja yang tidak semena-mena. Mengapa demikian? Karena Kerajaan Tarumanegara terbagi lagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang tentunya memiliki pemimpinnya sendiri. Raja Purnawarman sebagai pemimpin pusat atau raja dari kerajaan pusat tidak memperlakukan raja-raja dari kerajaan kecil tersebut dengan semena-mena. Nah, sekarang kita beralih ke wilayah Jawa Timur. Di Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singasari. Kalau kalian tahu cerita Ken Arok, nah disitulah Ken Arok menjadi raja. Tapi yang kita akan bahas saat ini adalah Raja Kertanegara. Ketika pemerintahan Raja Kertanegara, Singosari mengalami masa kejayaannya. Waktu itu Raja Kertanegara sangat berambisius untuk memperluas kerajaan Singasari, sehingga ia mengadakan ekspedisi Pamalayu. Nah, karena dilakukan ekspedisi Pamalayu, Raja Kertanegara berhasil memperluas kerajaan Singosari sampai ke Malaysia loh. Berikut merupakan rute ekspedisi Pamalayu. Selain itu, Raja Kertanegara berhasil memukul mundur pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Salah satu peninggalan dari kerajaan Singosari khususnya pada pemerintahan Kertanegara adalah Arca Djoko Dolog yang mempresentasikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada pun sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Kertanegara. Yang pertama, Raja Kertanegara merupakan raja yang pantang menyerah karena ia sangat berambisius untuk memperluas kerajaan Singosari. Yang kedua, Raja Kertanegara adalah seorang raja yang pemberani karena ia berhasil memukul mundur pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Sedangkan pasukan Mongol sendiri merupakan pasukan hebat. Yang ketiga, Raja Kertanegara memiliki cita-cita yang besar, yang salah satunya adalah memperluas wilayah kerajaan Singosari. Masih berada di Jawa Timur, saat ini kita beralih ke kerajaan Majapahit yang memiliki raja terkenal yang bernama Hayam Wuruk. Ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Waktu itu, Raja Hayam Wuruk dibantu oleh patihnya Gajah Mada ingin mempersatukan seluruh Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Dasar negara kita Pancasila diambil dari Kitab Negara Kertagama loh. Selanjutnya ada pun sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Hayam Wuruk.
Yang pertama, Raja Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Yang kedua, Raja Hayam Wuruk merupakan sosok yang sangat peduli terhadap rakyat dan kerajaannya. Jadi, selain dia memajukan bidang regional untuk memperluas pemerintahan Majapahit, ia juga peduli terhadap kemajuan ekonomi, budaya, dan sosial yang ada di kerajaan Majapahit sehingga banyak menghasilkan karya-karya. Baik, sekian dari video yang dapat saya tampilkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.